apa itu? Satu banyak mujizat. Banyak mujizat ya? Iya. Dipercaya banyak mujizat. Iya, soalnya Pripun Pak rasanipun? rasanya enggak seperti air biasanya sih, memang mungkin aku karena banyak dosa. Jadi dulu itu Kudus belum ada, ya Pak? Muria dulu itu Muria. Pulau Muria. Pulau Muria. Kudus bagian timur, seperti contohnya Terban, Paling ya. Itu dulu itu pelabuhan. Jadi masuknya itu selat. Selat Ya itu. Halo bosku, welcome to my channel. Jadi di video kali ini kita nanti akan berziarah di makam Syekh Syadzili dan ke air tiga rasa. Nanti kita akan bahas-bahas tentang apa itu air tiga rasa. Motornya itu diparkiran di sini. Kita udah sampai di parkiran. Kita itu nggak bisa naik karena jalannya itu terlalu curam dan motornya harus diparkirkan. Kemudian nanti kita kesananya itu harus jalan kaki seperti itu ya. Baik teman-teman, kita ini udah di jalan menuju ke makam dan kesana itu ke air tiga rasanya. Jadi sebelum kita ke air tiga rasa, kita ke makam terlebih dahulu. Ya baik teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tempat petilasan dari Syekh Syadzili, yaitu air tiga rasa. Di sini ada 3 lubang, makanya dinamakan air tiga rasa. Dan di masing-masing lubang ini airnya itu berbeda-beda rasanya. Jadi yang sebelah sini beda, yang sebelah sana beda, dan sebelah ujung sana pun beda seperti itu. Baik, buat mengobati rasa penasaran, kita langsung coba untuk masing-masing lubang yang ada di sini untuk rasanya perbedaannya seperti apa. Oke, kita langsung mencoba untuk di lubang yang pertama di sebelah sini. Kita coba untuk yang di lubang pertama. Bismillah. Kalau saya pribadi rasanya itu seperti ada sprit-spritnya dan agak asam. Baik, untuk Mas Iqbal gimana rasanya Mas yang pertama? Rasanya itu lebih ke asam. Asam. Nggak ada yang rasa yang lain. Nggak ada yang asam. Sprit-sprit nggak ada rasanya. Nggak ada. Jadi setiap orang itu berbeda. Baik, kita langsung lanjut ke lubang yang kedua atau yang di tengah. Oh iya teman-teman, kita menemukan sebuah dupa yang dibakar di sini
bersama dengan bunga-bungaan. Mungkin ini karena bertepatan dengan satu syuro seperti itu. Baik, kita langsung mencoba untuk yang lubang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saya pribadi, rasanya yang di lubang kedua ini agak sedikit asin. Sprit-spritnya masih ada tapi tipis. Untuk Mas Iqbal gimana, Mas? Ini ada rasa spritnya, tapi jauh dibandingkan untuk yang lubang pertama. Tapi itu asamnya lebih dikit. Nah, gitu. Jadi kalau Mas Iqbal ngerasainnya yang di sini asamnya sedikit tapi ada Ada spritnya. spritnya. Oh, gitu. Oke, kita langsung lanjut ke lubang ketiga. Baik teman-teman, kita udah di lubang yang terakhir atau di lubang nomor 3 yang paling ujung. Kita langsung coba untuk minum di lubang terakhir. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang di lubang ketiga ini atau yang terakhir, yang saya rasakan itu untuk kayak rasa spritnya itu pekat banget. Jadi untuk yang rasa asin-asinnya udah gak hilang gitu. Untuk Mas Iqbal sendiri gimana pribadi? Kalau saya pribadi sih spritnya itu lebih pekat, Dipekat ya, asamnya lebih dikit banget dari lubang pertama, lubang kedua gitu. kayak gitu. Jadi kita udah buktikan di masing-masing lubang itu rasanya berbeda dan walaupun hampir sama rasanya saya dengan Mas Iqbal, tapi Jauh berbeda setiap orangnya. setiap orang itu agak berbeda walaupun hampir sama kayak gitu. Baik teman-teman, di sini itu ramai banget. Kita akan mencoba berbicara dengan salah satu bapak-bapak yang ada di sini, pengunjung di sini. Baik Pak, dengan Bapak siapa? Pak Sukron. Pak Sukron. Iya. Bapak di sini itu sendirian atau bersama rombongan? Sama teman-teman Mas. Di sini rata-rata bersama rombongan ya Pak? Iya benar. Di sini ada tujuan tertentu Pak untuk ke air tiga rasa ini? Iya, satu memang ini kan udah mayoritas Mas. 1 tahun sekali memang diadakan Satu syuro ya? kata orang Jawa itu penjamasan diri. Penjamasan diri ya? Iya. Itu arti bahasa Indonesianya Pak? Kalau bahasa Indonesia dibilang ya ini untuk pembenahan, untuk memperbaiki diri dengan air tiga rasa ini mungkin ke depan menjadi yang lebih terbaik. Yang penting tujuannya untuk bersifat positif ya Mas. Iya. Mengenai air tiga rasa ini yang dimengerti itu apa ya Pak? Air tiga rasa ini? Satu banyak mujizat. Banyak mujizat ya, Iya. dipercaya banyak Iya, mujizat ya. soalnya apa? Dari segi air tiga rasanya rasanya beda. Tidak ada yang buat, itu langsung betul. dari alam. Dari alam langsung, lubang dari Enggak. sumber ya. Nah, sumbernya waktu musim kemarau tidak pernah ada kata namanya berhenti. Walaupun panas Tetap mengalir ya Mas. tetap mengalir. Dan katanya kan di masing-masing lubang itu rasanya berbeda ya Pak? Iya benar ya. Namanya kok dibilang air tiga rasa. Air tiga rasa ya. Katanya juga masing-masing lubang itu setiap orang itu berbeda rasanya. Iya. Apa benar? Benar. Benar ya. Ada yang rasa sprit, Seperti itu. ada yang rasa kelapa muda. Iya. Tergantung orang yang merasakan Mas. Oh gitu. Iya. Setiap Tergantung kepribadian. setiap pengunjung yang merasakan tetap beda. Gitu. Nggak mungkin sama. Tergantung perasa Iya. orang itu sendiri yang merasakan Mas. Tapi air tiga rasa memang itu benar-benar nyata. Tidak dibuat siapapun. Iya, betul. Memang itu tumbuh dari tanah, tidak akan pernah berhenti. Biarpun musim kemarau kayak apapun, mungkin ini mujizat. Makanya dibilang air tiga rasa itu sangat istimewa banget. Banyak orang-orang yang kesini kan ada maksud tertentu dalam arti mengambil airnya buat intinya buat sesuatu. Nah Bapak ini tujuan kesini mengambil airnya itu buat apa Bapak? Nah, ini mengambil setiap 1 tahun ke sini itu mengambil air ini untuk dibawa pulang, bawa ke pondok. Ada acara
untuk penjamasan diri. Ntar air itu diritual dengan acara istighosah. Untuk pembenahan. Soalnya apa? Diri kita tumbuh bisa seperti ini berkat dari air. Karena air itu memang pokok sumber utama. Iya. Nggak ada air nggak bisa. Nggak bisa berkembang, Mas. Iya. Kita aja lahirnya dari setetes air. Gitu. Iya, betul Bapak. Iya. Terima kasih Bapak sudah menemani waktunya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Pripun Pak rasanipun? Rasanya enggak seperti air biasanya sih, memang mungkin aku karena banyak dosa. Gitu. Banyak benda-benda gaib atau mistis yang sering masuk ke dalam tubuh saya. Mungkin dengan air ini mungkin bisa dipercaya, bisa tidak. Mungkin dengan alasan itu saya menjadi muntah. Memang saya itu sering terkena, mungkin dikatakan orang guna-guna ya. Tapi gitu mungkin ya, Pak. saya tuh sering lah kayak gitu. Mungkin ada hal yang mistis atau apa yang tidak cocok dengan air ini, mungkin insya Allah mungkin keluar. Seperti saya mandi tadi di bawah kan ada rasa seperti itu juga. Tadi cukup jadi itu aja. Muntah alami ya tadi Mas? Tadi muntah alami mungkin hanya Tadi yang di lubang kedua atau yang di tengah. Untuk yang di pertama rasanya gimana? Agak asam-asam sih. Asam-asam biasa ya, nggak ada efek ya? Yang ada efek tadi yang lubang tengah ini ya? Oke. Jadi kita udah sampai di tempat kopian, kita mau ngopi dulu. Sebelum ngopi kita makan dulu. Jadi nanti setelah makan kita mau berbincang-bincang dengan pemilik dari kopi di sini. Mungkin sedikit banyak tahu tentang asal muasal dari air Tiga Rasa dan makam Syekh Syadzili seperti itu ya. Kita udah selesai makan. Habis ini kita ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak yang punya kopinan di sini. Okay? Baik teman-teman, saya sedang bersama bapak yang jualan kopi di salah satu tempat di Renjenguk di sini. Bapak namanya siapa? Pak Robert. Pak Robert. Pak mau bertanya-tanya tentang seputar air Tiga Rasa. Air Tiga Rasa ini dulunya itu silsilahnya gimana Pak? Kalau air Tiga Rasa itu memang peninggalannya Mbah Syadzili. Jadi petilasan ya, petilasan dari terus makamnya Mbah Syadzili di atas air Tiga Rasa. Air Tiga Rasa juga bisa untuk pengobatan, ya keyakinan dari kita masing-masing. Gitu ya. Ya, kalau kita punya sesuatu keinginan, silakan ambil airnya untuk diminum, atau kalau kita punya bisnis kecil-kecilan seperti toko atau jual beli barang di rumah, apa insya Allah jika bersama Allah, ya semuanya itu Allah yang punya, kita hanya lantaran seperti air apa itu. Oh iya, di masing-masing airnya kan berbeda-beda ya Pak? Katanya. Itu gimana Pak?
Kalau air tiga rasa itu memang ada satu untuk pengobatan, yang kedua itu ilmu, yang ketiga dunia. Oh gitu. Ya. Jadi masing-masing lubang itu berbeda. Berbeda, rasanya juga berbeda. Ada yang setiap orang nggak bisa sama Oh rasanya. begitu. Jadi setiap orang yang minum di situ baik sama-sama minum tapi berbeda ya Pak? Berbeda rasanya, nggak bisa sama. Nggak bisa sama. Ya. Tergantung Tergantung orangnya. Tergantung orangnya, kepribadiannya. Kepribadiannya. Kalau Contohnya? orangnya pahit, mesti airnya pahit. Oh begitu. Jadi kalau Seandainya kita lah, seperti kita ini pahit, minum air itu juga rasa pahit. jadi teman-teman air tersebut itu rasanya itu mengibaratkan kepribadian kita diri sendiri. Apabila rasanya pahit, begitu pula dengan hidup kita sendiri. Mungkin hidup kita itu pahit dengan orang lain, seperti itu ya Pak? Iya, Jadi untuk air tiga rasa ini nggak pernah habis ya Pak? nggak pernah. habis. Walaupun Musim kemarau, panas seperti apa nggak pernah nggak habis ya? pernah. Jadi alami ya Pak? Alami tetap segitu terus, musim hujan ya tetap gitu, musim kemarau tetap segitu. Jadi pemirsa Nggak itu pernah lebih, nggak pernah kurang. airnya itu langsung dari sumbernya. Langsung sumber itu langsung Nggak pernah langsung habis, masuk nggak naik. pernah kepenuhan muntah, Nggak. nggak pernah ya Pak? Segitu terus. Baik, untuk makam Syekh Sadili, beliau itu seperti apa Pak dulunya? Syekh Sadili itu kan aslinya dari Baghdad apa Irak itulah. Oh iya. Syekh Sadili itu terkenalnya di sini. Kalau dari di bidang apa itu orang-orang tua dulu itu terkenalnya wali kutub. Dia berdiri Torekoh Sadariyah. Syekh Sadili itu dulu wali wah. Ya, wali kutub. Dengar-dengar juga Mbak Sadili ini guru dari Sunan Muria. Ya, Benar ya? ya, gitu. Dan dulu katanya ini di sini tuh daerah yang tertinggi ya. Ya, Kudus itu dulu telak kayak gitu. sini itu dulu itu Pulau Muria. Terus Kudus bagian selatan, bagian timur. Jadi lah. dulu Timur, itu terus Kudus belum ada, ya Pak? Ya. Muria dulu itu Muria. Pulau Muria. Pulau Terus Muria. Kudus bagian timur seperti contohnya Terban, Klaling ya. Itu dulu itu pelabuhan. Jadi masuknya itu selat. Selat Ya itu. Oh ya Bapak, tadi kok saya di sana melihat banyak makam yang di sebelah-sebelah itu. Kalau itu saya tidak tahu makam-makam yang mana. Tahu saya yang Mbah Sadili itu. Kalau enggaknya saya kurang tahu memang itu dari turun temurun dari yang Udah banyak yang di sini gugur di sini mungkin. ya apa gitu. Kita juga sama-sama tidak tahu kan. Oh ya Bapak, yang di sini tuh rata-rata ada tujuan tertentu ya Pak? Maksudnya di sini pengen ini itu kayak gitu. Rata-rata yang Bapak selama ini ketemu itu gimana? Memang rata-rata orang itu kalau punya suatu keinginan ya insya Allah tapi semuanya kita sama Allah pelatarnya Tetap kembali ke Allah tapi perantanya dari bahasa Indonesia kita mintanya langsung ke Allah ya. Allah dan kita berdoa ke tempatnya agama yang kita sadari kita mendoakan dia jadi kita itu mintanya sama Allah sama wali kan. Di sini itu disediakan tempat tidur ya Pak, walaupun di kopian-kopian. Iya. Itu buat apa Pak? Ya kalau ada orang istirahat ada rombongan itu biar enggak sembahum Gitu, buat istirahat ya. istirahat ya enggak bayar enggak Oh gitu. Jadi kadang itu juga ada yang nginep di sini banyak apalagi ini satu suro ya Pak. ya cuman ini kan semuanya enggak rame sedang ini kan istilahnya masih PPKM lah Karena pandemi ya Pak. ini Biasanya tambah rame ya Pak. kalau enggak pandemi rame ini cuman sedikit orang banyak. Terima kasih Pak Robert atas waktunya, semoga bermanfaat atas bincang-bincang tadi. Baik teman-teman, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Robert, pemilik salah satu kopinan di Rejono ini. Kita tadi udah santai-santai, ngopi-ngopi di sini. Emang tempatnya enak buat ngopi, buat santai, dan buat istirahat tentunya enak. Di belakang sana ada tempat istirahatnya. Kita tadi udah istirahat sejenak, dan waktunya ini udah untuk pulang karena udah terlalu siang. Sekian video dari saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya.